Saya dari tadi berpikir saya mau bertanya apa, terus lalu saya lihat kolom chat. Tadi saya lihat, wah puji Tuhan ada yang bertanya gitu kan. Tapi saya sedikit mau merefleksikan gitu terhadap diagram Pak Andi di akhir slide tadi. Jika segala pihak yang berwenang gitu ya, misalkan anggaplah ini dari tadi pagi gitu kan, dari yang pemegang kebijakan nih, dari yang diundang UPH ini, dari yang atas sampai si pelaksana di lapangan, seperti ada Kang Yusing, ada Kang Tisna, ada Pak Andi sama Dr. Vito, yang memang kalian ini yang mempunyai interaksi langsung. Mungkin nggak sih Pak terjadi? Mungkin nggak si bagan yang tadi Bapak cantumkan tadi, mungkin nggak terjadi? Ya, kalau saya boleh menjawab langsung Pak Alvar ya. Jadi apa yang bagan tersebut sebetulnya refleksi ya dari pengalaman beberapa komunitas sebetulnya yang sudah berjalan ya. Sibat tadi yang ada di Solo hanyalah salah satu contoh komunitas yang saya saya cermati untuk presentasi kali ini. Tapi sebetulnya banyak komunitas-komunitas lain yang mengelola ya aktivitas yang hampir sama ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia ya. Ada beberapa studi kasus di Jepang misalnya, bagaimana komunitas seniman gitu ya, kemudian bekerja bersama dengan warga untuk mengembalikan geliat ekonomi di lingkungan mereka begitu. Mirip dengan apa yang dilakukan dengan Pak Tisna ya, partisipatori seni begitu ya, seni partisipatoris begitu, mereka mendesain aktivitas-aktivitas seni yang pada ujungnya mengundang orang. Nah, saya pikir bagan yang tadi disampaikan sebenarnya saya tidak merancang itu secara eksklusif karena saya hanya meminjam sebenarnya, membaca apa yang sudah ada di masyarakat, kemudian saya hanya semacam meramu dan kemudian mencoba untuk menyajikannya di sini. Dan jadi saya rasa cukup mungkin ya untuk dijalankan begitu Pak. Saya mungkin punya pertanyaan ini bukan pertanyaan, mungkin sedikit saya mengajak Dr. Vito juga berimajinasi gitu ya. Tadi Dr. Vito banyak menjelaskan tentang mungkin keadaan atau kondisi fisik setelah pandemi yang kita alami, ya kan? Masuk lift mesti disuruh mengarah ke dinding gitu kan, misalkan itu salah satu itu kan, nggak boleh pencet ini, semua sensor dan lain-lain. Nah, tapi ada hal yang mungkin saya mau bahas terkait perbincangan tentang inovasi sosial, bukan hanya sekedar desain secara fisik, tapi mungkin banyak halnya terhadap topik ekonomi. Dari hati seorang dokter, dampak sosial apa yang ideal dapat dilakukan dari sisi seorang dokter atau institusi kesehatan for better future of health untuk kepentingan sosial? Contohnya dok, mungkin saya mengarah sedikit, mungkin saya berimajinasi gitu kan. Saat ini kalau orang dengernya, wah dokter jantung, wah saya mesti ke dokter jantung, saya mesti ke rumah sakit, itu biaya besar dok. Ya kan, yang ada di kepala itu adalah secara otomatis biaya besar. Lalu terus tadi saya ketarik sama Pak Andi bilang, pada si siaga bencana berbasis masyarakat ini, waktu orang-orang berjalan bersama, bergerak bersama, mereka membuka dapur umum secara sukarela. Mungkin di sini juga masih ada Kang Yusing ya. Kalau saya punya pertanyaan yang agak sedikit nyeleneh gitu ya. Mungkin nggak sih kita mengerjakan segalanya secara sukarela? Karena memang ini adalah mendesain the social responsibility of ourselves for the future. Mungkin nggak seperti itu? Misalkan saya mau ke dokter jantung, nggak perlu telepon, bikin appointment, tunggu 3 hari, dokternya lagi webinar. Dipastikan dokter Vito juga lagi tunggu-tunggu orang yang sakit jantung nih sekarang. Ini dokter mana nih, nggak selesai webinar. Jadi mungkin nggak semua, kayak Pak Andi segala macam datang bertanya, Kang Yusing datang minta desain, tolong bangunin, mungkin nggak ini semua? It's actually the social of ourselves. Silakan. Ya, saya ya. Oke. Siapa aja? Silakan. Saya pertama-tama
saya mau apresiasi apa yang dikatakan oleh tadi Pak Andi Setiawan ya, mengenai community base. It's very true, very true. Sangat benar sekali. Memang itulah yang dibutuhkan, community base, dan itu adalah modal terkuat kita. Bukan hanya karena Indonesia ini mungkin terkenal rasa sosialnya tinggi ya. Menurut saya demikian, karena ini hal yang sayangnya jarang disorot oleh media. Ketika kita lagi hancur-hancurnya, yang saya rasakan tuh justru yang disorot itu kan kebanyakan ketidakpatuhan, dan yang disorot itu adalah banyak orang yang tidak mematuhi prokes dan lain-lain. Tapi yang saya rasakan adalah begitu banyak orang yang mengalirkan bantuan ketika sedang susah, dan mereka juga lagi susah, gitu. Jadi itu yang menurut saya adalah suatu fenomena, dan community based ini adalah menurut saya memang kuncinya demikian. Karena kita butuh seseorang yang relevan. Saat ini di mana orang lebih melihat media sosial ya, itu adalah ketika orang itu melihat orang yang mungkin sering mengupload sesuatu sehingga dia menjadi tolok ukur kepopuleran, tentang biru dan lain-lain. Tapi menurut saya yang relevan itu adalah di mana seseorang itu menjadi bagian dari komunitas. Karena orang mungkin nggak lihat tiap hari, tapi begitu salah seorang di antara komunitas ini yang menjadi role model, maka kita akan ikut. Karena dia relevan dengan kita. Itu yang menurut saya, setuju saya dengan apa yang katakan Pak Andi Setiawan. Terutama juga dengan apa yang tadi rencana kerja yang diciptakan, bahwa perlu ada kolaborasi berbagai pihak sampai bisa terjadi hal seperti itu. Nah, menarik sekali ketika tadi saya baru mau minta tempat supaya saya mau apresiasi itu, ternyata pertanyaannya juga mirip nih. Jadi, apakah mungkin kita melakukan itu semuanya dengan berbasis sosial? Menurut saya sharing cerita saya nih. Jadi dulu ketika awal-awal sih di dosen ya, mungkin sekitar 10 atau 11 tahun lalu ya, kita pernah punya namanya Help Project. Jadi waktu itu saya sebagai bagian, Help Project itu saya bilang saya sebagai bagian karena saya ajak beberapa teman-teman ketua senat mahasiswa dan juga beberapa waktu itu staf dari bagian lain selain kedokteran untuk ikut serta. Jadi Help itu sebenarnya kita membantu satu desa binaan yang saya sadari bahwa ketika saya datang ke sana pertama kali sebagai dokter, mereka tuh banyak yang sakit. Tapi saya paham bahwa bukan itu saja masalahnya. Mereka suka jual obat yang saya kasih gratis untuk beli makan. Katanya, Pak Dok, saya mau minum obat, mau beli obat, tapi saya nggak makan kalau beli obat. Gimana? Wah, itu saya sebagai dokter yang baru saja terjun, itu saya bilang, waduh, iya juga ya, ternyata tuh nggak seindah apa yang saya lihat di buku pelajaran saya gitu. It's real. Gimana caranya? Mereka buang air besar aja, maaf. Itu dalam tanah yang dia gali. Mereka nggak bisa membaca. Saya bilang mereka punya anak. Pasti anaknya jadi pemulung juga. Anaknya jadi pemulung, nggak bisa kerja. Sama lagi punya anak demikian juga. Itu akan jadi sebuah lingkaran setan yang nggak akan beres. So, jadi memang bukan itu masalahnya. Kesehatan adalah sebagian kecil dari masalah tersebut. Jadilah waktu itu untungnya, waktu itu ada teman-teman dari desain juga ikut bantu. Kita bikin toilet buat mereka satu kampung itu bisa ada di sana. 4. Jadi waktu itu ada teknik sipil, saya ingat waktu itu saya ajak. Jadi mereka bangunin toilet di sana. Satu lagi saya ajak, saya lupa fakultas desain kan, tapi waktu itu kita bantuin dia untuk bikin ruangan perpustakaan dan ruangan klinik kecil di dalam rumah Pak RT-nya. Jadi dia merelakan ruangannya untuk itu. Jadi ya lumayan kita cat itu ruangan. Waktu itu sudah gitu kita minta bantuan supaya anak teman-teman anak mahasiswa bahasa Inggris tiap hari kasih les bahasa Inggris. Terus teman-teman yang waktu itu staf dosen dan mahasiswa ya dari teknik elektro bantuin mereka bikin benerin radio, benerin AC dan lain-lain. Jadi mereka punya kerjaan. Nah, itu yang maksud saya rasakan ternyata memang itulah yang bisa menolong mereka gitu. Demi tahap demi tahap kita lihat hasilnya. Akhirnya mereka bisa punya kerjaan sampingan, mereka punya uang buat beli buku, mereka punya uang untuk beli obat, mereka punya uang untuk jaga kesehatan mereka. Nah, tadi benar kalau tadi Pak Andi udah bilang bahwa ya kalau mereka nggak bisa makan, mereka gimana caranya mereka mau jaga kesehatan, ikut prokes ya nggak bisa gitu. Jadi semua memang nggak bisa jadi bagian. Nah, bagaimana cara kita berkolaborasi? Menurut saya adalah kita memang kolaborasi satu dengan caranya sosial itu, dengan caranya mungkin ya kita terkait finansial ya kita harus bikin proyeknya, bikin planning yang benar, bukan karena ini adalah pekerjaan sosial lalu kita bikin asal-asalan, no. Pekerjaan sosial, bikin proyek yang benar, dan mungkin saja nanti ada investor yang dengan senang hati juga memberikan duitnya. Ya mungkin menurutku gitu. Kalau Anda nggak bisa nyumbang duit, nyumbanglah tenaga dan pikiran. Aku rasa itu bisa terjadi. Itu singkat cerita dulu Pak Alvar, nanti baru kita ngobrol lagi. So itulah pengalaman saya dulu
sekitar ya 11-12 tahun lalu lah kira-kira. Ya, Pak Alvar masih ingat, Pak? Masih ingat. Enggak, tapi kan tadi saya dengar masih ada sisi investor nih di ujung nih. Ya kan, berarti kan dia masih ada sesuatu yang tidak dijalankan secara sukarela. Saya mau dengar nih dari Kang Yusing nih menarik. Basis sukarela tidak bisa berkelanjutan. Kenapa itu, Kang? Kalau misalkan semua kita barter nih, Kang Yusing mau apapun dapat juga. Bukannya terus Kang Yusing cuma hanya memberikan tidak mendapatkan, tidak seperti itu. Kalau misalkan keadaannya seperti itu, mungkin nggak? Iya, nah persoalannya kan dapatnya dari mana ya. Sementara kalau dalam konteks masyarakat yang memang masih sangat perlu bantuan gitu, saya kira mereka hanya bisa menerima begitu ya kondisinya seperti itu. Karena itu yang kami pikirkan sekarang adalah bagaimana sebetulnya masyarakat MBR yang tidak punya nominal istilahnya, tetapi punya potensi lokasi, sebetulnya juga itu potensi yang bisa dikembangkan begitu, sehingga bisa mengembangkan kerjasama bisnis misalnya ya, dari antara universitas dengan masyarakat misalnya, antara praktisi atau kelompok masyarakat komunitas dengan kelompok warga begitu ya. Dan yang sedang kami dorong lebih kepada sistem sebetulnya, bahwa misalnya dalam konteks kampung kumuh nih, program pemerintah dalam pengentasan kekumuhan itu selalu salah sasaran menurut saya, tidak menyelesaikan akar masalahnya. Dan akhirnya dana yang triliunan dikeluarkan itu gagal terus. Nanti program selesai, dianggap kumuh selesai, 3-4 tahun ada program baru lagi, karena nanti tempat itu akan kumuh kembali. Karena persoalan kumuh bukan seperti yang pemerintah buat sekarang, misalnya dengan membuat sanitasi, membuat lampu jalan, membuat perbaikan jalan, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Itu pelayanan kebutuhan dasar. Kenapa wilayah itu jadi kumuh? Persoalannya adalah kemiskinan. Karena masyarakat miskin, maka mereka jadi kumuh gitu, karena tidak mampu untuk mengelola lingkungan, tidak mampu untuk beli rumah, jadi tumplek di satu rumah berapa kakak dan sebagainya begitu ya. Dan akibatnya tidak pernah selesai, bahkan daerah yang sudah selesai dapat award dan sebagainya akhirnya bisa kembali kumuh gitu. Karena kenapa? Sistem ekonomi kita yang dijalankan terus-menerus sampai hari ini adalah sistem ekonomi kapitalis begitu. Bahkan kapitalisme kroni. Apa yang kita dengar ketika pemerintah membuka kawasan ekonomi khusus sekarang di 10 tempat baru yang ingin dijadikan Bali dengan prioritas 5 tempat baru? Siapa yang diundang ketika membangun Mandalika dan sebagainya, Labuan Bajo? Investor. Bahkan ada isu masyarakat di Kampung Komodo ingin dipindahkan begitu, demi untuk membuat super prioritas, super premium begitu. Kan ini salah sasaran. Yang membutuhkan bantuan kan masyarakat, bukan investor gitu. Investor bisa jalan sendiri dengan regulasi-regulasi yang ada. Tapi persoalannya adalah kalau masyarakat terus berusaha berjuang setengah mati sampai mati pun gitu, tidak akan pernah bisa sejahtera kalau memang pintunya tidak pernah dibuka. Bayangkan saja 26% lahan yang dimiliki oleh 99,8% masyarakat. Sementara 76% lahan sisanya dimiliki oleh hanya 0,2% orang terkaya di Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa maju kalau tidak punya lahan misalnya? Bagaimana petani bisa maju kalau ketika membuka food estate siapa yang diundang? Bukan petani yang diberikan lahan, tidak, investor yang diberikan lahan. Petani lagi-lagi nanti bersaing lagi dengan para pengusaha food estate gitu. Bahkan investor luar negeri pun boleh masuk asal food estate-nya sukses. Itu yang dilakukan saat ini. Jadi kita kalau terus-menerus membantu masyarakat hanya dalam konteks yang tadi Pak Vito bilang ya, mereka nggak bisa makan, begitu bagaimana mungkin kita meminta mereka misalnya, ayo kita membuat green kampung, bercocok tanam. Nanti dulu kita makan besok apa? Kita bercocok tanam perlu modal berapa? Siapa yang mau ngurus makanan gitu? Kita mengatakan masyarakat kenapa sih buang sampah sembarangan? Ayo ngurus sampah, memilah sampah organik, anorganik. Makan besok aja nggak tahu ngapain ngurus sampah gitu. Dia nggak ada duitnya misalnya. Gitu loh. Karena jelas juga bank-bank sampah yang ada pun belum tentu bisa profit misalnya, hal-hal seperti itu ya. Jadi keberpihakannya menurut saya yang harus terus ditarik. Dan ini tugas paling besar dari institusi saat ini menurut saya adalah tanggung jawabnya berbicara terus-menerus untuk menarik pemerintah mempunyai keberpihakan kepada masyarakat kecil. Karena mereka sudah sangat tersingkir. Kemampuan mereka untuk berusaha sudah sangat kecil dan sangat sulit begitu. Apalagi dengan tadi pendidikan dan sebagainya yang juga kurang gitu ya. Terima kasih Kang.
Ini semoga timnya Ibu Lestari, Pak Bambang, dan Pak Sandi semoga mendengar ini cerita-cerita kecil dari kami gitu ya. Mungkin Kang Tisna masih di sini, ada masukan Kang? Kalau saya boleh sedikit menambahi, Pak. Silakan. Maaf, jadi saya ada dua ya. Ini dikecilin dulu yang ngajar. Tapi saya mendengar semuanya di kuping saya. Ya, kita harus kolaborasi ya. Apa yang dikatakan semua dari pembicara itu masalahnya sama ya, tujuannya sama gitu ya, untuk perubahan lebih baik dari proses situasi yang situasi sulit ini. Saya kira ini momentum yang luar biasa ya. Ada yang euforia ya. Sekarang itu saya lihat di Bandung tuh mal-mal sudah penuh, Dr. Vito. Jadi saya khawatir ya bakal kejadian seperti di India ya, itu saya bukan dokter ya, tapi saya khawatir ya kejadian seperti itu. Tapi apa yang dikatakan Kang Yusing itu benar ya, masalahnya rakyat, masyarakat kita ya semua itu sudah apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini. Apalagi para pedagang itu juga buruh-buruh ya di Cigonewah itu membuat sebuah ruang budaya itu bukan hanya persoalan masalah estetik, jauh dari itu ya. Estetik itu tumbuh dari proses perenungan terhadap air, terhadap warga di sana yang sulit sekali. Benar tadi Kang Yusing sampaikan ya, perubahan desa organik, bayangkan yang dulunya ketika saya kecil di situ tuh itu penghasil beras terbaik ya dari Cigonewah itu. Itu tuh berasnya tuh pipih, bentuknya tuh khas, dan kalau diakel ya, kalau jadi beras kayak jadi sangu gitu ya, itu tuh pulen. Kalau jadi ranginang tuh ngerkes gitu, enak sekali ya. Dan juga nggak ada tuh ceritanya dari Cigonewah itu sulit hidup, karena di sana itu kalau zaman panen tuh seni tradisinya juga luar biasa di situ tuh, saling berbagi dan sebagainya. Nah, ketika terjadi sekarang proses perubahan, banyak pabrik-pabrik di situ, tanah-tanah warga itu berubah ya jadi pabrik-pabrik. Pabriknya juga bukan industri bagus ya, industri plastik bekas gitu, bukan menghasilkan sesuatu yang inovasi dari plastik gitu ya, tapi di sana tuh tempat mengumpulkan plastik-plastik bekas, terus jadi giling, jadi biji-biji gitu ya, dan juga mencucinya juga di sungai di halaman rumah saya gitu ya. Saya itu udah 12 tahun di sana, seperti utopia ya, melihat kejadian itu gitu ya. Bikin ini hancur lagi, bikin ini hancur lagi, seperti Sisyphus gitu. Tapi saya menikmati benar gitu, karena saya senang warga di sana ada saya ya yang mendampingi, yang sama-sama sulit mencari solusi. Jadi bukan hero ya datang ke sana itu, bareng-bareng aja menikmati perubahan zaman gitu ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya gitu ya, nanti banyak yang menyarankan bikin ini, bikin itu, bikin ini. Ya, bertahap aja. Tapi yang saya senang pohon itu tumbuh ya. Tumbuh yang asalnya di tempat kumuh sekarang alhamdulillah jadi sumber air dari pohon itu. Dan kalau Bapak-bapak Ibu datang ke Cigonewah, silahkan menikmati air ya, yang tidak usah disaring lagi gitu ya, karena pohon itu telah memberikan pohonnya pohon yang saya dikirim dari Jogja, pohon yang khas ya. Kalau nanam pohon itu dipercaya bahwa pohon itu akan menarik pohon yang lain. Itu jadi ada nilai-nilai magic ya, magic yang bukan bid'ah ya, tapi benar-benar spiritual. Ada nilai-nilai spiritual di sini tuh yang tersisih juga ya. Menurut saya tidak mudah ya Kang Yusing dan kawan-kawan menghadapi proses kapitalisme ini. Di satu sisi memang ada investor yang kita harus advokasi juga ya, bertahap
bagaimana supaya ada penyadaran bareng gitu ya. Sebab sekarang saya juga sedang kolaborasi ya dengan putra daerah Cigonewa asli gitu ya, yang juga dia tuh bangga banget jadi apa punya pabrik plastik gitu ya dan sebagainya ya, mau ngajak kolaborasi saya yang pro organik. Ini menarik ya, ada perubahan di satu sisi yang ada gini, di satu sisi yang begini. Nah ini ya saya nggak tahu lah ya, saya pingin masukan juga dari teman-teman. Nah ini yang tadi, makanya tadi saya menanyakan tadi ke Pak Andi itu si bubble itu. Silakan Pak, mungkin mau respon Pak. Ya baik. Jadi memang kalau bicara apa namanya sustainability-nya gitu ya. Tadi kalau pertanyaan awalnya memang apakah kegiatan sukarela, ya benar, saya sepakat dengan Kang Yusing bahwa pada suatu titik ya sukarelawan dan sukarelawati ini punya keterbatasan gitu. Dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Sibat pun begitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, inisiasi yang awalnya adalah voluntarily dari mereka ya, buka dapur umum, membersihkan sungai dan lain sebagainya, pada titik tertentu akhirnya mengundang peran Pemda untuk masuk gitu ya. Membersihkan sungai itu yang awalnya gratisan, mereka kerja setiap hari, akhirnya diformalisasi dan mereka mendapatkan insentif dari Badan Pengawas Sungai Bengawan Solo. Kemudian juga dapur umum, kemudian juga pembuatan masker, pada akhirnya juga di-approve oleh PMI dan mendapatkan dana. Itu hanya sebuah kasus kecil gitu ya dari studi kasus di Sibat. Tetapi dalam konteks yang lebih luas begitu, sebetulnya memang peran pemangku kepentingan yang lain ini tidak bisa tidak, mereka harus mau untuk masuk dan tidak justru merusak apa yang sudah diinisiasi oleh komunitas atau warga begitu ya. Dalam konteks yang Kang Yusing sebutkan gitu misalnya ya, Pemda yang datang kemudian hanya membuat perubahan fisik saja yang sebetulnya itu adalah standar yang harus mereka lakukan. Nah, nanti sebetulnya mereka bisa menggunakan kekuatan komunitas untuk mulai memetakan rumusan masalah awal sebenarnya apa yang harus ditangani dari problem-problem di setiap lingkungan, bukan hanya datang kemudian memberikan gelondongan uang dan proyek saja seperti yang sudah-sudah. Jadi skema tadi yang saya sebutkan bahwa kolaborasi 5 aspek itu sangat memungkinkan. Hanya saja memang saya memberikan ukuran yang lebih besar kepada tulisan warga dan komunitas yang seharusnya mereka menjadi penghulu ke depan ya dalam aktivitas kolaborasi tersebut. Begitu Pak. Terima kasih Pak Andi. Sebetulnya dananya tuh ada loh Pak Kang. Afar. Di pemerintah tuh dananya ada, cuman salah kelola menurut saya. Contohnya begini ya, pemerintah kan punya dana 370 juta, itu standar ya, untuk membuat rusun Nawa ya. Karena pasokan hunian buat masyarakat MBR kan sangat kurang di kota-kota besar begitu, backlog begitu, kekurangan pasokan dibanding kebutuhan ya. Swasta tidak mampu memenuhi semua kebutuhan itu karena hukum pasar yang terlalu mahal dan sebagainya. Akhirnya kan pemerintah wajib menyediakan perumahan dan membangun rusunawa. Biaya membangun rusunawa 1 unit itu standar itu artinya biasa aja gitu, nggak bagus-bagus amat gitu ya. 370 juta rupiah 1 unit. Itu satu untuk membangunnya. Kedua, untuk mensubsidi, karena itu rusunawa harus disubsidi, nggak bisa disewakan seperti apartemen. 1 juta, 2 juta per bulan nggak mungkin, jadi disubsidi. Subsidinya, Banjarmasin misalnya beberapa tahun lalu, per bulan, per 1 unit, subsidinya 1 juta, supaya gedung itu bisa dipelihara. Di Jakarta, Pak Ahok pernah bilang 2,1 juta per bulan, per unit. Jadi kalau 1 tahun itu 12-24 juta hanya untuk subsidi 1 unit. Artinya subsidi itu uang yang harus disediakan APBD dan hilang karena hanya untuk perawatan gedung, tidak jadi apa-apa. Nah, apa sih maknanya rusunawa itu? Pasokan hunian kan? Intinya kota membutuhkan pasokan hunian kan? 1 unit 370 juta plus biaya perawatan gedung. Kalau gedung itu 15 tahun artinya 12 kali 15 tahun. Itu sudah berapa? 180 juta lagi, ya kan, yang hilang. Nah, 180 juta ditambahkan 370 juta, jadi berapa? 500 juta lebih ya. Kenapa tidak uang sebesar itu diberikan ke kampung kumuh? Masyarakat merenovasi rumahnya, plus di atasnya ditambahkan harus menyediakan 1 unit hunian sewa. Misalnya selama 15 tahun, misalnya, kalau hitungannya mau 15 tahun. Atau kalau mau 5 tahun juga bisa. Setelah itu terserah dia mau jadikan sebagai apa. Intinya kota itu kan membutuhkan pasokan hunian. Kalau uang itu diturunkan langsung ke masyarakat,
masyarakat kumuhnya selesai pasti karena direnovasi, dia pasti harus bikin septic tank, dia harus ada jarak dengan tetangganya, tidak boleh menempel supaya resiko kebakaran berkurang, dia pasti membuat sanitasi yang bagus, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya, plus dia dapat uang sewa setiap bulan dari minimal hunian sewa di atas rumah dia. Kalau 370 juta itu hanya jadi renovasi dan 1 hunian sewa. Kalau lebih cerdik desainnya, bisa jadi 2 hunian sewanya. Pemerintah tidak perlu keluar subsidi untuk rusunawa. Pemerintah tidak perlu menyediakan lahan untuk rusunawa yang sangat sulit akhirnya tersedia di pinggiran-pinggiran. Dan itu pun tidak ideal bagi masyarakat yang MBR tinggal di rusunawa di pinggiran itu, mereka tidak bisa bekerja. Karena mereka bekerjanya di tengah kota, berjualan dan sebagainya. Begitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa menarik uang pemerintah itu jatuh ke masyarakat yang betul-betul mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Saya kira PR kita itu. Ini saya sudah sampaikan ke BPK DKI Jakarta, sudah sampaikan ke Dinas Perumahan DKI Jakarta. Tapi yang menjadi persoalan ini panjang, lama akan bisa terwujud karena kelembaman kita dalam menerima inovasi begitu. Oh, nggak bisa, belum ada peraturannya. Oh, nggak bisa, nanti jadi temuan BPK ini uang jatuh ke masyarakat begitu. Tapi kan jelas maksudnya adalah tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat dan pasokan hunian kalau dalam konteks rusunawa ini. Kalau itu 2 sudah jelas, ngapain sih kita bangun rusunawa gitu. Turunkan saja semua uang rusunawa itu untuk merenovasi rumah-rumah di kampung kumuh sehingga masyarakat bisa mendapatkan ekstra pasokan hunian buat masyarakat yang lain gitu. Itu satu contoh aja ya, aspek yang sebetulnya bisa kita tarik gitu. Kang, suara isi hatinya harusnya tadi dibicarakan tadi pagi, Kang. Sekarang terlalu sore. Tadi pagi ada Pak Bambang. Itu ya Pak yang punya uang, Pak. Ya, tapi kalau fokusnya bukan pada masyarakat kecil juga tidak akan masuk ke hatinya menurut saya. Kalau itu dia. Fokusnya sudah dari situ gitu. Itu dia. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan atau komen lebih lanjut, respon? Kalau tidak ada, mungkin Pak Andi, Pak Tisna, Pak Dr. Vito, ada komen lainnya? Sedikit aja menambah ya apa yang disampaikan oleh Kang Yosing. Ya, jadi kalau saya boleh memberikan istilah, sebenarnya kita perlu mendesain ulang demokrasi kita gitu loh. Bahwa proses-proses penentuan kebijakan, keputusan di gedung lembaga wakil rakyat yang terhormat itu perlu dicairkan begitu ya, perlu didesain ulang sebetulnya sehingga keputusan-keputusan atas regulasi, kemudian aturan-aturan yang selama ini membelenggu, kenapa kita tidak bisa lincah untuk mengusulkan ide-ide untuk pembangunan ini bisa lebih cair. Nah, saya nggak tahu bagaimana cara lebih mendemokratisasi perumusan kebijakan ini, tapi itu saya pikir cukup penting dan harus segera dilakukan karena seringkali kita mentok dengan urusan regulasi yang nggak bisa, dan sementara regulasi ini ya hanya dibicarakan di dalam gedung itu saja. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih. Dr. Vito, ada menambahkan? Tidak? Ya sih, saya rasa dari semua ini yang saya senang adalah semangatnya ya. Dan menurutku itu harus dipertahankan. Memang sih kalau misalkan menurut saya mengenai regulasi dan tadi soal uang itu bukan hal yang mudah untuk didapatkan. Dan mungkin bagi peserta di sini akses ke sana nggak terlalu banyak ya. Jujur aja mungkin demikian. Tapi dengan karya yang kecil, aku rasa itu sudah memberikan dampak bagi orang sekeliling kita. Dan itulah cara bagaimana jadi relevan. Dari dampak yang kecil tersebut jadi relevan, lalu merangkak menjadi gerakan komunitas. Gerakan komunitas itulah yang akhirnya menjadi gerakan yang besar nantinya. Jadi just do whatever we can do now. Terima kasih Dr. Vito. Ya, semoga jantung kita sehat terus ya Dok ya untuk menjalankan perjalanan panjang ini menurut saya. Mungkin bisa kita tonton acara-acara Dr. Vito nanti bagaimana jantung kita melawan masalah sosial dan masalah desain. Mungkin waktu juga sudah beranjak sore dan ini panitia sudah memberikan aba-aba kepada saya. Mungkin kalau boleh saya mungkin rangkum sedikit saja. Mungkin tadi inovasi yang menjadi poin penting dari Pak Bambang tadi pagi adalah inovasi adalah sebuah problem solving, mekanisme problem solving kita, dan saya melihat
yang tadi Pak Andi paparkan itu adalah salah satu inovasi yang mesti kita kerjakan. Menurut saya pribadi, bagan tersebut tidak mudah dijalankan. Kang Tisna juga tadi bilang ya tidak mudah. Ini yang menjadi salah satu inovasi yang mesti kita kerjakan bersama. Lagi-lagi semoga jantung kita kuat. Lalu mungkin salah satu juga yang pernyataan yang perlu kita dengar juga ya, selain hanya untuk budaya yang kita perlu kita perlu pahami dari segala macam bentuk komunitas yang ada yang berbeda pula gitu kan. Ya kita perlu melihat desain bukan sekedar slogan. Ini kalau tadi Kang Yusin bilang ya bukan sekedar slogan. Kita mesti berdampak bagi masyarakat. Dengan itu saya tutup sesi kedua. Semoga bermanfaat. Mungkin tidak ada jalan keluarnya di sore hari ini, tetapi mungkin menjadi sedikit pencerahan untuk kita terus berkarya di kemudian hari. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada host. Terima kasih. Selamat siang.